Selain prosesi Jumat Agung, di Larantuga, Kabupaten Flores Timur, masih terdapat beberapa prosesi lainnya. Salah satunya adalah prosesi Corpus Christi. Corpus Christi sendiri berasal dari bahasa Latin. Corpus berarti tubuh, dan Christi adalah Kristus. Prosesi ini juga merupakan tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam liturgi gereja, disebut sebagai pesta tubuh dan darah Kristus. Dirayakan seminggu setelah pesta Tritunggal Maha Kudus. Pada tahun ini, prosesi Corpus Christi dilaksanakan kembali setelah 2 tahun tidak dirayakan seperti biasa dikarenakan COVID pandemi 19. Ini berbeda dengan perayaan prosesi Semana Santa yang sudah 3 tahun tidak dirayakan. Untuk tahun ini, perayaan Corpus Christi jatuh pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022. Perarakan akan didahului perayaan Ekaristi sekitar pukul 5 sore. Selepas itu, barisan prosesi akan mulai berarak menuju barat melalui gerbang gereja sebelah barat dalam doa dan puji-pujian dengan lilin besar di tangan. Dalam koridor ratusan terang lilin yang terikat pada turo sepanjang lutut. Barisan terdepan, salib diapit 2 lilin dan rombongan konfreria paroki Katedral Reina Rosari Larantuka dengan nyanyian dan doa. Di bagian tengah, rombongan imam dengan sakramen Maha Kudus yang akan menyinggahi setiap armida. Prosesi ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung dari banyaknya umat. Dan terpujilah buat bumi Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hal yang berbeda dan menarik, di Larantuka perayaan ini disertai dengan perarakan berjalan kaki membawa sakramen Maha Kudus mengelilingi kota Larantuka pada malam hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Katolik yang terkasih. Setelah 3 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan prosesi dalam hubungan dengan prosesi yang terjadi dalam Larantuka, Semana Santa, dan prosesi Corpus Christi yang menjadi kebiasaan oleh gereja dan teristimewa kebiasaan yang dilaksanakan di Kota Reina, Paroki Katedral Reina Rosari Larantuka. Kali ini kita kembali membuka prosesi Corpus Christi setelah Yang Mulia Bapak Uskup membuka kesempatan kepada umat setelah pandemi ini sudah mulai menurun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tetap harus diperhatikan oleh seluruh umat Allah dengan semua anggota gerejanya. Melalui Corpus Christi, gereja memperingati peristiwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang datang dan menyelamatkan umat manusia. Maka Ekaristi itu adalah puncak dari seluruh karya kehidupan manusia. Ekaristi sebagai pujian syukur kepada Tuhan atas rahmat yang sudah diperoleh oleh manusia dalam kehidupan. Maka ketika kita melaksanakan Ekaristi, kita juga sebagai umat beriman menyatakan puji kita kepada Tuhan yang telah memberi kita hidup, memberi kita alam semesta, memberi kita kemampuan, akal budi untuk membangun hidup secara lebih baik. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus
Menurut Santo Lukas, Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Melalui Ekaristi, kita juga mempersatukan seluruh diri kita dengan Tuhan yang mempersembahkan nyawanya untuk keselamatan umat beriman. Ekaristi juga menjadi kesempatan untuk membangun persekutuan bersama sebagai umat beriman, karena Tuhan Yesus sendiri datang dan merayakan peristiwa penyelamatan itu. Ekaristi pun pula menjadi perjamuan peringatan, karena Tuhan Yesus sebelum wafat, dia telah menyampaikan pesan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Kita laksanakan itu juga dengan devosi sakramen Maha Kudus, yaitu prosesi di Kota Larantuka dengan jalur seperti prosesi Semana Santa, dengan 8 armida. 8 armida itu mewakili semua lingkungan, dan kas masing-masing lingkungan dengan tanggungan masing-masingnya. Di sana kita mengharapkan agar partisipasi dan keterlibatan umat berjalan. Berbiasa ada mardomu setiap tahunnya, dari mardomu Semana Santa sampai juga pada mardomu Corpus Christi. Mardomu adalah orang yang secara khusus memberi dirinya untuk melayani Tuhan dan melayani umatnya. Oleh karena itu, mardomu kali ini diputuskan adalah mardomu seluruh umat. Umat semua lingkungan KBG keluarga berpartisipasi untuk terlibat dalam kegiatan prosesi. Terkait prosesi Corpus Christi tahun 2022 ini, berbiasanya menjadi tanggung jawab di lingkungan Santo Filipus Belela ini, Tuan Merdomu yang tanggung jawab dari prosesi Semana Santanya pada waktu Paskah dilanjutkan dengan tanggung jawab itu pada saat Corpus Christi. Tetapi karena kondisi COVID ini sepanjang 3 tahun terakhir ini tidak dijalankan, sehingga tanggung jawab untuk turo, lilin, dan tali serta pembuatan armida menjadi tanggung jawab umat lingkungan Santo Filipus. Dan memang pada hari ini saatnya sementara disiapkan armidanya untuk sebentar malam mulai dengan acara prosesi Corpus Christi. Maka sebagai pesan tentunya sebagai pastor di Proki ini juga mau katakan bahwa inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 3 tahun berturut-turut juga adalah pembelajaran. Kita telah belajar untuk mengimani Tuhan dari rumah dengan cara kita. Kali ini kita kembali bersekutu dalam kehidupan iman sebagai umat Proki lingkungan KBG. Kita melaksanakan itu secara bersama-sama, secara dalam solidaritas. Kalau Tuhan berani memberi dirinya untuk keselamatan umat manusia, dan Tuhan beri berkat seperti Melkisedek juga dalam kitab Perjanjian Lama, memberikan berkat kepada Abram, dan Abram mempersembahkan apa yang ada padanya. Demikian pun kita kepada Kristus yang telah memberi diri untuk kita sebagai umat di paroki ini, umat Katolik pada umumnya juga mendapat berkat dan memberi diri kita dalam peristiwa Corpus Christi. Yesus akan berjalan dari rumah ke rumah, dari lingkungan ke lingkungan, dari keluarga ke keluarga, dari hati ke hati, menyapa kita dengan segala kekurangan dan kelemahan.
Semoga peristiwa Corpus Christi membangkitkan semangat iman kita agar Ekaristi menjadi kekuatan, menjadi puncak dari seluruh peristiwa hidup manusia. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita senantiasa bersatu dalam Kristus. Iman orang Larantuka tidak hilang meskipun tak ada ritus Semana Santa seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun ini bisa terobati dengan adanya prosesi Corpus Christi. Semoga kita tetap menjaga lilin di hati kita agar tetap menyala. Kiranya doa dan harapan agar masa pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga tahun-tahun berikutnya seluruh prosesi bisa berjalan seperti biasa. Tuan Ma, mau Tuan Ana ke Kalindo, torang semua.